Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube aku, Sari Mega. Dan apa kabar semuanya ya? Semoga baik-baik, semoga sehat-sehat semuanya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sesuai thumbnail yang kalian baca dan judulnya juga, dan aku di sini bakal ngebahas kemana aja sih gaji TKW Taiwan yang katanya itu 8 juta sampai 9 juta rupiah. Jadi orang itu tuh biasanya tuh suka maido ki apa ya? Suka ngitung-ngitungin gaji orang, suka ngurus-ngurusin hidup orang gitu kan. Jadi kita itu semuanya itu nggak sama gitu. Kebutuhan kita itu apa dan seperti apa itu kita tuh semua tuh beda-beda. Dan kita itu semuanya, dan nggak ada yang mau sebenarnya untuk kerja jadi TKW. Dan itu tuh yang kerja sampai tahun-tahunan itu untuk apa gitu kan. Dan itu tuh semua itu udah ada urusan mereka masing-masing gitu, karena mereka tuh bekerja di sini juga, kesini itu tuh pasti juga ada tujuannya. Ada yang tujuannya pengen bener fokus untuk bikin rumah, ada juga yang fokus bener-bener untuk menyekolahin anak gitu, yang udah punya anak, dan ada juga yang fokus untuk ngebutuhin kebutuhan keluarga untuk orang tua gitu kan. Ada juga yang nyekolahin adik-adiknya gitu. Jadi semuanya itu nggak sama. Jadi aku tuh kadang tuh suka kesel sama orang juga gitu. Kamu kerja ke luar negeri tuh dapatnya apa? Kamu kerja ke luar negeri tuh hasilnya mana? Apa gitu? Maksudnya apa kayak gitu? Gitu kan. Dan kita tuh kerja ke luar negeri tuh nasib-nasiban ya. Yang dapat majikan baik, nasibnya alhamdulillah. Yang dapat majikannya nggak pelit, alhamdulillah. Dan dapat majikannya yang super bawel, super cerewet, pelit pun itu udah nasib gitu. Ada juga tempat tidurnya juga yang nggak layak juga ada yang tempat tidurnya nyaman juga ada. Jadi kita tuh nasib-nasiban kerja di luar negeri, nggak semuanya itu sama itu. Dan semoga aja ya, kita tuh pengennya tuh bernasib baik, kita nasibnya tuh enak gitu, karena kita ya kerja dari jauh dari orang tua gitu, dan kita kontraknya juga pun lama gitu kan. Ada yang bisa kerja 3 tahun bisa bikin rumah juga ada yang kerja 3 tahun nggak dapat apa-apa juga ada, dan banyak juga gitu. Karena kita tuh yaitu yang tadi dari awal aku bilang, kita itu kerja ke luar negeri, kita udah mantap untuk bekerja jauh dari keluarga, itu tuh ada tujuannya masing-masing. Dan yang pertama yaitu untuk yang udah punya anak ya pengen nyekolahin anak lebih tinggi lagi. Terus untuk yang fokus ke rumah itu juga ada juga gitu kan. Terus kita tuh pengennya semuanya sukses. Tapi kan kita, hidup kita, jalan hidup kita, alur hidup kita itu berbeda-beda gitu. Ada yang mulus, terus ada yang banyak masalah juga ada. Dan untuk yang mungkin bisa ngebangun rumah untuk hasil kerja 3 tahun itu, aku rasa ya sekarang aja itu tanah itu mahal banget gitu. Mahal banget. Untuk kerja 3 tahun itu kita tuh per bulannya 8 juta. Kalian hitung 8 juta aja. Kalian hitung 8 juta. Tapi emang kita di sini nggak butuh. Kita nggak butuh kuota. Kita nggak butuh kebutuhan per bulan kita. Seperti sabun mandi, sampo, segala macem, pembalut. Itu emang kita nggak butuh. Kita butuh, emang kita nggak pengen jajan. Kita juga pengen, orang kita kerja. Gitu kan. Terus ada juga yang bener
kayak kemana 8 juta kok ngasihnya cuma segini. Aku tuh suka ngelihat komen-komen dan suka ngelihat postingan orang, Taiwan kerja 8 juta tapi kirim ke rumah segini, terus 8 juta tapi nggak dapet apa-apa. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih? Please deh jangan kayak gitu. Karena kita tuh apa ya, kita juga punya kebutuhan pribadi, terus kita juga punya tujuan dan kita harus menabung juga gitu. Dan kalau ada yang kerja 3 tahun udah bikin rumah, udah bisa bikin rumah, itu alhamdulillah, berarti mereka itu rezekinya bagus. Tapi kan kita semua orang beda-beda. Terus ada juga yang kan kerja 3 tahun itu untuk memperbaiki rumah orang tua, karena memang rumah orang tuanya itu udah nggak layak gitu kan ya, pengen lebih bagus dan fokusin ke orang tua ada gitu. Dan kita itu janganlah saling menghujat gitu, janganlah saling nyinyirin TKW gitu. Di sini tuh udah susah. Yang pertama, apa susahnya? Jauh orang tua, sakit pun sendiri gitu, semuanya apa-apa sendiri. Dan ngasih gaji, ngasih terus pulang-pulang nanti nggak dapet hasil, uangnya kemana aja, jangan kayak gituin gitu. Karena ada orang punya masalah, ada yang orang tuanya sakit, terus tiba-tiba lagi ada bayar ini itu, terus nyokolain anak, apalagi nyokolain anak itu kebutuhannya banyak banget bayarnya ya, sekarang itu sekolah bayarnya banyak banget. Itu ya teman-teman. Jadi maaf kalau tadi omongannya itu nyinyir. Karena apa ya, karena orang sekarang itu kadang ngelihat dari enaknya aja gitu, nggak ngelihat dari susahnya. Terus banyak yang menilai Taiwan, bukan, TKW manapun itu tuh ngelihat, orang yang di luar sana tuh ngelihatnya dari enaknya doang, nggak ngelihat dari susahnya. Mereka kenapa, mereka gimana, mereka udah nyaman enggak gitu kan. Terus mereka di sana bagaimana, itu kadang orang nggak ngerti gitu. Jadi untuk gaji segitu, kita itu udah berusaha, kita berusaha untuk nabung. Tapi kalau memang kita kebutuhannya lagi banyak, kebutuhannya ada aja uang itu loh, kita gajian itu paling kita tuh megang itu cuman sehari 2 hari, udah habis itu kita langsung transfer ke rumah. Kita tuh bagi-bagi, buat ini, buat A, buat B, buat C, buat D, semuanya kita tuh bagi-bagi. Jadi itu bukan, kalau untuk aku tuh bukan untuk aku sendiri gitu, walaupun aku itu juga belum nikah, juga bukan untuk aku sendiri, jadi banyak. Dan kita juga berusaha nabung. Yang penting kita itu jangan sampai menurut aku jangan sampai berurusan dengan utang gitu aja. Yang penting kita cukup makan, keluarga tercukupi. Untuk masalah kita mempunyai lebih, terus kita bisa ngebangun rumah megah, terus kita mempunyai mobil, kita mempunyai motor, itu adalah tambahan rezeki, alhamdulillah gitu ya. Ya emang benar kata orang, kalau kamu nggak niat untuk beli sesuatu ya nggak bakalan bisa gitu. Kalau kamu nggak disisain uangnya untuk beli sesuatu juga nggak bakalan bisa. Emang iya, emang benar emang kayak gitu. Tapi kan kadang kita untuk berusaha, aku pengen ini, tapi ada aja kebutuhan yang lainnya. Yang punya anak tiba-tiba, mak, nanti aku bayaran ini buat ini gitu kan, telepon. Kita kan nggak tahu. Kita itu rezeki, nasib itu berbeda-beda gitu. Walaupun kita di sini semuanya kerja jadi TKW itu gajinya apalagi gaji TKW Taiwan itu sama orang per orang itu sama, paling cuman beda tipisnya tuh sedikit. Iya memang sama, kita hitungin aja 8 juta itu semuanya rata, semuanya sama segitu. Tapi kebutuhan, keperluan, terus
tujuan masing-masing itu beda gitu. Dan jangan disama-samain dan jangan dibanding-bandingin dengan yang lain gitu. Kamu kok dia bisa begini kok kamu nggak bisa gitu. Jangan, please. Karena mungkin iya dia uangnya habis buat ini, udah pikiran kayak gitu aja. Oh mungkin begini, udah pikiran gitu aja gitu. Dan doain semoga dia tuh sehat dan bisa mencari rezeki lagi untuk orang tuanya, untuk keluarganya, biar lebih sukses lagi untuk dirinya sendiri gitu. Ya teman-teman, ini udah waktunya nenek aku bangun. Aku mau ngebangunin nenek aku dan curahan hati pagi hari aku ya. Dan terima kasih udah nonton, dan pokoknya tetap semangat untuk para pejuang keluarga pahlawan devisa. Tetap semangat, semoga kalian sehat-sehat terus dan cayo. Dan pokoknya jangan bosan-bosan lihat video aku ya. Subscribe agar kalian gak ketinggalan juga video yang aku upload. Terima kasih, dadah.